Di dalam kitab sahih yaitu Sahih Muslim disebutkan bahwa orang yang mati senang dengan orang yang melayat, yang mengiringi jenazahnya atau yang ikut menguburnya setelah dia dikubur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin Nabiyyina Muhammad man ismuhu al-khatim al-fatih al-mahi al-aqib wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang muka Allah, ini mata saya yang kurang jelas atau lampunya yang remeng-remeng? Lampunya ya udah. Tapi biasanya jerawatnya nggak kelihatan, Bu. Kita lanjut kajian kitab ya, baterainya habis. Ya, kita lanjut kajian kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim. Kajian kitab Ar-Ruh ini bukan kajian kitab tasawuf. Ini bukan juga kajian kitab akidah. Ar-Ruh ini walaupun pembahasannya tentang hakikat diri kita, tapi dia lebih banyak membahas tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan apa yang bermanfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya. Dan yang unik dari kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini dia lahirnya 691 Hijriah, tapi wafatnya 751, sama dengan Ibnu Katsir barangkali ya, beda-beda tipis waktunya. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, tapi lebih tua Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini berguru kepada tokoh kontroversial di zamannya yang sering kita dengar namanya Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah inilah yang menggagas 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dia wafat 728 dan pendapat ini tidak pernah ada sebelumnya. Tapi ini yang kemudian dianut oleh saudara-saudara kita yang bermanhaj salafi, ya. Ibnu Taimiyah mengklaim bahwa akidah dia akidah salafus saleh, tapi pas kita cek kepada ulama salafus saleh, mereka tidak pernah membagi tauhid jadi 3. Ya, pembahasan ini panjang lebar sudah saya sebutkan dalam buku Teologi Muslim Puritan. Sudah ada PDF-nya, sudah kita wakafkan. Ya, sudah kita wakafkan secara secara umum, boleh diambil. Kalau ada yang nyetak nggak boleh dijual. Kalau jual ente dosa, karena itu sudah wakaf. Ya. Kalau mau nyetak boleh, tak banyak tapi harus dibagi-bagi, karena itu sudah wakaf dari kami, ya. Teologi Muslim Puritan. Nah, murid dia yang terbaik namanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Murid-muridnya ngasih gelar Syekhul Islam. Nah, orang mengira Syekhul Islam itu hanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Syekhul Islam itu banyak, ya. Syekhul Islam itu lebih dari 1000 ulama yang bergelar Syekhul Islam, ya. Bahkan sezaman Ibnu Taimiyah, Imam Subuki juga disebut Syekhul Islam, Ibnu Katsir juga disebut Syekhul Islam. Banyak sekali yang bergelar Syekhul Islam. Dan sebenarnya mereka tidak suka dengan gelar ini. Hampir semua tokoh itu tidak suka dengan gelar ini. Ala kulli hal, Ibnu Qayyim ini bukan berakidah Asy'ari. Dia tidak aswaja Asy'ariyah seperti Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, ataupun NW Nahdlatul Watan. Namun dia punya sanad silsilah kepada ulama-ulama terdahulu, dan dia mengklaim bahwa
akidah dia sesuai dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Asy'ari juga mengatakan akidahku akidah Ahmad bin Hanbal, seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Ibanah, ya. Nah, kitab ini bukan berkaitan dengan ilmu akidah. Ini hanya berkaitan dengan hanya sedikit sekali yang membahas akidah, selebihnya lebih kepada bab apa amalan kita terhadap kematian, orang mati, atau persiapan kita mau mati. Maka judulnya Ar-Ruh fil Kalam ala Arwahil Amwat wal Ahya bid-Dalail min Kitab was-Sunnah wal Athar wa Aqwalil Ulama. Pembahasan tentang ruh orang yang sudah mati, ya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Tapi perlu diingat, ini tidak berkaitan dengan hukum halal haram. Oleh karenanya Ibnu Qayyim yang sangat keras dalam membid'ahkan hal-hal yang bid'ah, dia tidak keras di sini. Berbeda dengan orang-orang yang bermanhaj salafi hal ini, yang katanya mengikut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tapi memasukkan persoalan-persoalan amalan-amalan ketika orang meninggal ke bab halal dan haram, ya. Ini yang akan kita coba eksplorasi untuk mendewasakan jamaah. Jadi jamaah itu beramal jangan hanya ikut-ikutan, tapi ada dalilnya. Dan ini dalilnya, bahkan tidak hanya dalil, amalan-amalannya dilakukan oleh para ulama terdahulu, lalu dikoleksi, dikumpulkan, kompilasi oleh Imam Ibnu Qayyim yang notabene adalah imam yang bermanhaj salafi. Nah, itu yang paling menarik di kitab ini. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Kalau salafi sekarang nggak percaya Fatihah sampai ke orang mati. Kalau Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah percaya Fatihah kalau dikirim sampai. Karena dia percaya, kita bacakan untuk dia, ya. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam walil Imam al-Musannif al-Muallif Ibnu Qayyim al-Jauziyah sahib kitab Ar-Ruh al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana umduyan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan perlu saya sampaikan, mungkin kalau kayak anak muda, disclaimer. Kajian kitab ini bukan mencari-cari kesalahan salafi. Saya sudah tidak tertarik nyari kesalahan mereka. Saya hanya ngaji kitab. Kebetulan ada yang beririsan dengan pemahaman mereka, itu hasil pembacaan kitab ini. Dan tidak ada urusan dengan permusuhan mereka. Kita nggak musuhin mereka aja, kita dimusuhin, ya. Apalagi kalau kita cari permusuhan. Dan saya tidak ada hajat bermusuhan dengan siapapun, ya. Walaupun orang emang senang bermusuhan, kan senang nih, ya, ngeliat orang tengkar tuh asik, ya. Jamaah-jamaah itu senang ngeliat ustadznya jelek-jelekin ustadz lain tuh. Itu jamaah-jamaah syaitaniyah namanya, ya. Jamaah-jamaah setan. Ya, tapi berjilbab, berkopiah, berjenggot. Nah, semoga jemaah di sini nggak begitu. Ya, kok senang melihat ustadznya itu jelek-jelekin ustadz lain, itu heran saya. Nah, kita hanya membaca kitab, menjelaskan untuk memperkuat, memperjelas. Jika yang kita amalkan selama ini batil, kita tinggalkan. Jika amalan yang kita kerjakan selama ini hak, ya kita teruskan. Nah, itu targetnya. Jadi tidak boleh ada fanatisme, ya. Tidak boleh ada apa? Fanatisme, tidak boleh ada fanatik, ya. Fanatik itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thabata fi sahih anna al-maita, jadi kata Imam Qayyim bisanani al-mutassil ilaihi, wa qad thabata fi sahih anna al-maita yasta'nis bil musyi'in li janazatihi ba'da dafni. Di dalam kitab sahih, yaitu Sahih Muslim, disebutkan bahwa orang yang mati senang dengan orang yang melayat, yang mengiringi jenazahnya, atau yang ikut menguburnya setelah dia dikubur. Nah, ini riwayatnya panjang sekali. Kalau saya bacakan Arabnya sangat panjang, tapi kita baca sesanggup kita, ya. Farawa Muslim fi sahihihi. Imam Muslim dalam kitab sahih
di riwayat Abdurrahman ibn Syamasah al-Mahri mengatakan hadarna Amr bin al-As wa huwa fi siyaqil maut fabaka tawila. Kami hadir waktu Amr bin al-As sedang sakaratul maut. Amr bin al-As ini gubernur Mesir, dia punya anak dia nikahnya umur 12 tahun. Jadi umur 12 nikah, sebelum 13 sudah lahir anaknya. Jadi antara dia dan anaknya cuma 12 tahun, itu Amr bin al-As ya. Nama anaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia sedang sakaratul maut, fabaka tawila, saat itu dia menangis, wa hawwala wajhahu ilal jidar, lalu dia menengok ke wilayah, ke bagian jendela. Faja'ala ibnuhu yaqul ma yubkika ya abta. Lalu anaknya Abdullah mengatakan, wahai ayahanda, apa yang membuat engkau menangis? Amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan engkau tentang satu kabar gembira, ada jaminan surga buat dia? Fa'aqbala biwajhihi faqala inna afdala ma na'uddu syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Lalu beliau menoleh kepada anaknya dan mengatakan, persiapan kita terbaik untuk meninggal adalah syahadat, persaksian ilmu tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa beruntungnya Abdullah bin Amr punya ayah dan dia sendiri jumpa langsung dengan orang yang disyahadatkan itu. Siapa yang kita syahadatkan? Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammadnya dia saksikan. Jadi asyhadunya mereka tidak hanya asyhadu secara ilmu, mereka menyaksikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu supaya syahadat kita mengikuti mereka gimana? Sebagaimana guruku, ketemu syekhku, ketemu sahabat Rasulullah, mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka persaksian kita disebut persaksian bersanad. Itu gunanya berguru. Dan pastikan gurunya terpercaya dalam ilmunya walaupun dia tidak suci. Lalu beliau mengatakan, wa inni kuntu ala atbaq thalath. Tahukah kamu, aku pernah mengalami beberapa masa yang rumit ya, 3 hal periode. Pertama, masa jahiliyah. Nah, ini kita pendek ya. Kata dia, dahulu aku adalah orang yang paling menginginkan Nabi Muhammad mati di tanganku. Itu dia. Dia paling menginginkan Nabi mati di tangannya. Nah, kata beliau, wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah minni. Tidak ada orang yang lebih aku benci daripada Rasulullah SAW. Maka hati-hati benci orang. Siapa tahu nanti jadi senang. Ya. Hati-hati benci orang. Ya. Saya dulu benci sekali dengan Ibnu Qayyim ini karena didoktrin oleh ustadz saya. Nggak ada tuh orang sesat itu. Ya. Ibnu Taimiyah. Tapi malah jadi disertasi, jadi buku. Ya. Jadi buku, dan itu tanda persembahan saya untuk mereka. Ketika Salafi tidak menyebutkan sanadnya, saya carikan sanad mereka sampai ke Rasulullah. Bahwa mereka secara hadis masih punya sanad, cara faham yang tidak pas. Itulah nanti Bapak Ibu lihat di bab keempat itu saya sebutkan silsilah keilmuan mereka dan di mana munculnya tambahan-tambahan akidah, tambahan-tambahan amalan, tambahan-tambahan manhaj. Ya, bahwa muncul ajaran-ajaran baru juga di kalangan Salafi itu, sebagaimana muncul di kalangan Syafi'iyah, ya, sebagaimana muncul di kalangan ulama-ulama Ahlussunnah Asy'ari dan Maturidi. Hal itu biasa. Ya. Di masa Rasulullah tidak ada pembagian sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Baru di Imam Asy'ari akhir abad ketiga, awal abad keempat dibagi. Ibnu Taimiyah telat, ya. Dia baru abad ke-7 dan 8 Hijriah. 728 abad 8 Hijriah dia baru bagi akidah menjadi tauhid menjadi 3. Jika bid'ah dalam akidah tidak mesti
sesat, apalagi dalam urusan fikih. Karena bid'ah bukanlah status hukum. Bid'ah itu hanya salah satu jenis barang benda yang tidak ada sebelumnya lalu diadakan setelahnya, dan dia kena 5 hukum tadi. Bisa wajib, bisa mustahab, mandub, dianjurkan, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, ya, dan lain sebagainya. Lalu kata dia, ya, wala uhib illa an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu, ya. Ibnu Al-As mengatakan, aku tidak berharap apa-apa kecuali satu harapan besarku, yaitu membunuh Muhammad. Itu siapa? Amr ibnul As, ya. Ini kalau cara baca kitab, kalau Amr itu ada belakangnya ada wawnya. Kalau Umar tidak pakai waw. Orang-orang ahli pakar bahasa Arab untuk membedakan Umaru dengan Amru itu dikasih waw di belakang Amru, ya. Falau mittu ala tilkal halah lakuntu min ahlin nar. Seandainya aku mati saat itu, tentulah aku jadi orang yang ahli neraka. Ya. Jadi jamaah-jamaah yang beda faham dengan satu kelompok, satu ustadz yang ingin membunuh ustadz itu, jangan-jangan ente termasuk bagian ini. Ya, kita pikir-pikir lagi. Jangan-jangan kita ini benci orang, ternyata dia benar, ya. Adakah orang lahir berpaham, belajar, dan dia ingin jadi orang sesat? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah sama. Dia tidak mungkin belajar ingin sesat, tuh nggak mungkin. Cuma memang Imam Subki kalimatnya, kritik dia terhadap Ibnu Taimiyah keras sekali. Kata dia, ilmu akbar min aqlihi. Ilmunya lebih besar dari akalnya. Keras gitu. Ya. Paham nggak maksudnya itu? Ya, bacaanmu lebih banyak daripada akalmu. Orang yang keracunan ilmu. Itu kritik siapa? Imam Subki. Biasa beda faham. Tapi Imam Subki waktu Ibnu Taimiyah wafat dia baca Fatihah. Karena dia tahu Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, tidak menolak bahwa Fatihah sampai kepada orang mati. Ya. Dan itu disaksikan sendiri oleh anaknya Tajuddin As-Subki dan ditulis dalam kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Lalu kata beliau, falamma ja'al Islam fi qalbi, tapi Allah mudah sekali merubah hati. Tiba-tiba aku jatuh cinta kepada Islam, aku senang kepada Rasulullah, laqitu Rasulullah. Aku berjumpa baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, absid yadak fali ubayyi'ak, ya. Mana tanganmu, sini aku bayat. Lalu beliau basata yaminahu, ya, mengulurkan tangan kanannya, faqala faqabattu yadi biyadi, ya. Aku menggenggam dengan tanganku, ya. Jadi bukan menggenggam, habis dia ulur dia tarik lagi, ya. Dan dia katakan, malaka ya Amr, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, ada apa wahai Amr? Ini dia suka bernegosiasi, maka nanti jadi politisi. Wahai baginda Rasulullah, bolehkah aku berbaiat dengan satu syarat? Tapi syaratnya bukan untuk dirinya, dunianya. Kalau kita ini beragama, urusannya nanti rezeki, jodoh gitu, ya. Ya, urusannya hal-hal yang dijamin Allah aja, ya. Bahwa ini nggak bakal dapat, ini bakal dapat. Yang sudah dibagi-bagi Allah kita masih kemudian mencoba bernegosiasi, itu nggak elok. Jadi bernegosiasi itu terhadap sesuatu yang Allah sudah buka. Dalam hal ini Amr mengatakan, aradtu an ashtarit, qala tashtarit madza? Aku minta satu syarat wahai baginda, karena dia ingat dia akan berbaiat kepada orang yang dia paling benci sebelumnya dan dia ingin bunuh. Itu gila enggak tuh?
Jadi kalau ada ustadz belum pernah ingin dibunuh orang, ya, ada orang ingin bunuh dia, ngancem doang, itu belum mengalami yang pernah Nabi alami. Ya, tadinya paling benci, ingin hantam dia, malah jadi sangat cinta. Rasulullah itu pernah digituin orang dan jadi muridnya. Bayangkan jika Rasulullah pendendam, Nabi buang itu orang. Maka dikasih syarat, wahai baginda, asyaritu laka syai'an. Aku minta syarat satu saja. Kata Nabi SAW, tashtaridu madha. Nah, ini bahasa lisan. Kalau bahasa fushahnya, madha tashtarid, ya dibalik. Tapi dalam bahasa ngobrol ini boleh dipakai. Apa yang kau syaratkan wahai Amr? Fakultu ayyaghfirali. Dia nggak minta syarat apa-apa. Apakah Allah mengampuniku? Bisakah Allah mengampuniku atas dosa-dosa dia sebelumnya? Membenci dan ingin membunuh itu dosa hati atau dosa fisik? Ternyata dosa hati lebih bahaya daripada dosa fisik, ya. Qal ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah. Tahukah kamu wahai Amr, Islam, orang kalau ngambil Islam maka masa lalu dia dihancurkan. Maksudnya masa lalu dia dibersihkan. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Yang kedua, hijrah akan menghancurkan masa lalu dia, ya. Dosa-dosa dia masa lalu. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablaha. Begitu juga haji. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, ini salah cetak nih, ya. Wa ma kana ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah wala ajal fi aina minhu. Tinggal minnya. Biasa cetakan itu manusia yang nyetak jadi ada kesalahan, ya. Sejak Rasulullah mengabarkan itu bahwa al-Islam menggugurkan, hijrah menggugurkan, amal-amal soleh menggugurkan amal-amal buruk, Rasulullah menjadi orang yang paling aku cintai, ya. Wa ma kuntu utabbiku an amla aynai minhu ijlalan lahu walau sa'altu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla aynaya minhu. Amr bin As mengatakan, aku tidak sanggup sejak saat itu menatap kepada Rasulullah secara utuh. Saya kan bukan Rasulullah, jadi nggak usah takut natap saya, ya. Amr bin As tidak sanggup menatap Nabi secara lengkap. Ini natapnya pasti sedikit tuh, nunduk atau natap terus agak nggak kuat menahan sinar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga beliau mengatakan, jika engkau mintaku untuk menceritakan tentang fisiknya Nabi dan sifatnya Nabi, aku tidak sanggup menceritakan tentang beliau. Ma ataqtu li anni lam akun amla aynaya minhu. Aku tidak sanggup, kenapa? Mata ini tidak sanggup untuk meliputi Rasulullah SAW, ya. Walau mittu ala tilkal hala rajatu an akuna min ahlil jannah. Saat aku memandang Nabi penuh cinta, berharap kemudian cintanya yang menyelamatkanku, seandainya mati saat itu, masuk surga apa enggak? Pasti masuk surga. Kata beliau, la rajautu an akuna min al jannah. Jika aku mati saat itu, aku berharap menjadi ahli surga. Hanya dengan cinta orang masuk surga. Tobat, syahadat, tobat, lalu cinta. Amr bin As meyakini al-hubbu mahrul jinan. Cinta itu mahar masuk surga. Karena Nabi pernah berkalam, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dicintai. Summa wallaina asya ma adri ma hali fiha, ya. Fa idza an mittu fala tushibuni naihatun wala nar. Fa idza dafantumuni, ya. Lalu terjadilah pada dia sampai kemudian dia sakarat, apa kata dia, jika aku mati janganlah ada orang, ini mantan gubernur meninggal, ya. Gubernur itu dulu bukan gubernur.
Gubernur itu statusnya seperti raja. Dia menguasai satu wilayah besar yang sekarang disebut Mesir. Mesir itu sekarang satu negara atau bukan? Jadi dia berarti pernah jadi presiden Mesir, ya. Tapi memang dia dalam pergerakan politiknya dia tidak pro Ali, dia pro Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Muawiyah. Jadi politiknya beda dengan Ali. Jadi sahabat aja beda politik. Ente kok maksa-maksain kita sama dengan politik ente, kan aneh itu ya. Fa idza dafantumuni, ya, jangan juga ada api. Jadi dia mengatakan tidak boleh ada yang naihah wala nar. Jangan ada orang yang meratapi kematianku dan jangan bakar-bakar sesuatu. Seperti yang dilakukan oleh agama-agama sebelumnya. Fa idza dafantumuni, jika kamu menghubungikanku atau menguburku, fasunnu 'ala turab sinna atau sana, ya, summa aqimu haula qabri qadra ma tanhar juzura wa yanqasimu lahmaha. Ini menarik ini. Dia sebelum meninggal pesan, kalau aku mati, tolong duduk sebentar di kuburku, lalu sembelih hewan yang disebut juzur. Ya, sejenis onta lah. Makan-makan di kubur. Gimana tuh? Ini hadis Sahih Muslim lah ini. Oh, nggak makan-makan, bagi-bagi aja katanya ya. Wa yanqasmu lahmuha wa yunqasamu lahmuha hatta asta'nisu bikum. Sembelihlah juzur, ya, hewan yang dia wasiatkan, lalu bagi-bagi. Bagi-bagi apa? Daging di kuburan. Nabi pernah ngajarin gak ini? Terus kenapa Amr membolehkannya? Karena Amr la yara bihi ba'san, tidak menganggap itu masalah, tidak menganggap itu bid'ah. Seandainya itu haram, pasti dia tidak lakukan itu. Seandainya itu bagian dari meratap, pasti dia tidak lakukan itu. Seandainya itu tidak berpengaruh kepada dia saat dia meninggal, pasti dia tidak lakukan itu. Pertanyaannya, kenapa Nabi nggak lakukan? Nabi melakukan itu nggak? Ya. Inilah dalil ada satu. Ini perbedaan antara sebagian imam dengan imam yang lain, ya. Tapi imam Ahlus Sunnah mayoritas, Nabi kalau meninggalkan sesuatu bukan berarti haram. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh, ya. Ya. Kata beliau, fama taraktuha, ya. Apa yang aku tinggalkan, maka jangan banyak tanya. Siapa tahu nanti sebutin hukumnya jadi masalah. Nah, ini juga dalil untuk mengatakan bahwa tidak ada namanya sunnah tarkiyah. Nabi jika meninggalkan suatu, lalu kita ninggalin juga. Jika benar istilah sunnah tarkiyah, itu adalah sesuatu yang Nabi suruh tinggalkan, itu baru disebut sunnah tarkiyah. Kalau Nabi tidak melakukan, bukan berarti Nabi meninggalkannya, ya, apalagi melarangnya. Ini seorang sahabat Nabi, apa wasiat dia? Kalau aku meninggal, duduk sebentar, kalian duduk sekira-kira, nyembelih onta, lalu ontanya dibagiin dagingnya. Itu lama apa sebentar? Nyembelih kambing aja lama, ya, sama bagi-bagi. Berarti lama nggak di kuburan dia? Lama. Apakah ini disebut meratap? Tidak. Hatta asta'nisa bikum wa anzura madza uraja' bihi rusula rabbi. Untuk apa beliau melakukan itu? Sehingga aku senang dengan apa yang kalian lakukan. Jadi ternyata Abdullah bin Amr meyakini orang kalau sudah meninggal bisa memahami apa yang dilakukan orang yang hidup. Mengetahui apa yang dilakukan orang yang hidup. Wa anzur madza uraji'u rasul rabbi.
lalu aku bisa membuat hujjah apa yang nanti aku bisa jawab saat mungkar nakir bertanya kepadaku, ya. Fadalla ala anna al-maita yasta'nis, kata Ibnu Qayyim. Perhatikan, ini kalam Imam Salafi, bukan kalam Ar-Razi, ya. Saya tidak salafi, saya hanya bersanad ke ulama salaf, tapi tidak salafi. Hanya bersanad ke ulama sufi, tapi saya bukan sufi. Saya bersanad ke ulama ahli fiqih. Alhamdulillah, diizinkan berfatwa oleh sebagian guru, tapi sampai hari ini saya tidak mufti, ya. Kita nggak ngambil bab itu, karena fatwa itu dekat ke nar, ya. Kita kalaupun menyampaikan satu hal, pasti kita nukil ulama. Walaupun saya punya mauqif sendiri, ada pandangan sendiri, la nunshirha, kita tidak menyebarkannya kecuali kepada orang-orang yang menurut kita thiqah, ya, terpercaya bisa mengemban ilmu yang kita jelaskan. Fadalla ala anna al-maita yasta'nis bil hadirin. Ini dalil, kata Ibnu Qayyim, Imam Salafi, bahwa orang mati yasta'nis bil hadirin. Dia merasa senang dengan adanya orang yang melayat. Ada orang yang mengiringi ke kuburan, menemani beberapa saat. Inda qabrihi, di saat dia sudah dikubur, ya, wa yasurra bihim wa yasurru bihim, dan dia senang dengan mereka. Surur. Berarti kalau ada yang mengaku ikut manhaj salafi berbeda dengan imamnya, ya mungkin itu salafi yang lain. Kita nggak usah paksakan, nggak usah benturkan. Mungkin itu salafi yang lain, ya. Ini dalilnya, ini kesimpulan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Wa qad dzukira an jama'atin minas salaf annahum awsaw ay yuqra 'inda kuburihim waqta ad-dafan. Ini perhatikan kalimatnya. Disebutkan dzukira an jama'atin minas salafi. Disebutkan bahwa sekelompok jamaah ulama salaf. Salaf itu siapa? Seorang-orang yang diyakini hidup seabad dengan Nabi, abad kedua dan abad ketiga. Ditutup dengan tahun 299 300 Hijriah. Itu versi teman-teman ahli sejarah, ya. Yang kemudian ini yang dipakai oleh ikhwah kita salafiyah. Ibnu Qayyim mengatakan sekelompok salafus saleh annahum ausu, yani jama'atu minas salaf, sekelompok dari ulama salaf, mereka berwasiat ayyuqra inda kuburihim, dibacakan di kubur mereka. Apa yang dibacakan? Sesuatu dari ayat Quran, waqtad dafan, saat lagi dikuburkan. Qala Abdul Haq, ya, berkata Imam Abdul Haq yang kitabnya dia nukil di sini, yurwa anna Abdullah bin Umar, tadi Amr bin Al-As dan anaknya Abdullah, ya, dan para murid-muridnya. Sekarang Abdullah bin Umar, bukan Amr. Amara ayuqra inda qabrihi surat al-Baqarah. Dia berwasiat agar dia kalau mati di kuburnya tolong baca surat Al-Baqarah. Wa mimman ra'a dzalika al-Ma'la bin Abdurrahman wa kana al-Imam Ahmad yunkir dzalika awalan haitsu lam yablughu fihi athar thumma raja'a an dzalik. Ini disaksikan oleh Ma'la bin Abdurrahman, imam salafus saleh yang bernama Ahmad bin Hanbal Hanbali, murid Syafi'i yang disebut imam mazhab yang keempat. Pada awalnya mengingkari boleh baca Quran di kubur, tapi kemudian dia merujuk pandangannya dan mengatakannya boleh, bahkan memerintahkannya. Selevel Imam Ahmad dulu merevisi kalamnya. Masa orang-orang hari ini yang tidak sampai level dia nggak mau merevisi kalamnya, ya? Itu aneh sekali itu. Maka saya katakan dari awal, kitab ini kita baca, jika amalan kita selama ini salah, kita benerin. Jika benar, kita teruskan.
Ya, dulu mengamal karena ikut-ikutan, sekarang beramal karena tahu ilmunya. Berarti sudah ittiba, bukan lagi taklid, ya. Wa qala al-Khallal fil Jami'. Imam Khallal, salah satu pemimpin dalam mazhab Hanbali, punya kitab Al-Jami', dan dia mengatakan dalam bab qiraah indal kubur ada satu bab fasal menyebutkan bacaan di kubur, membaca di kubur. Dia sebutkan sanadnya sampai kemudian kepada Abdurrahman ibn al-Ala, ya, dari ayahnya, dan ayahnya dari kakeknya. Qala idza ana mittu fadha'ni fil lahad. Kalau aku mati, taruhlah aku di lahat. Ya, lahat ini sudah paham ya, tempat yang sedikit kita lobangi khusus untuk jenazah. Wa qul, bacalah bismillah wa ala sunnati Rasulillah, ya. Wa sunna ala turabi sana wa qra, ya, inda ra'si bi Fatihatil Baqarah. Ya, taruhlah tanah, ya, di bagian kepalaku dan bacakan surat Al-Baqarah, Fatihah dan Al-Baqarah. Oh, kebalik ini kalimatnya. Wa qra inda ra'si bi Fatihati Al-Baqarah, bukan bil Fatihah wal Baqarah, ya. Bacalah di kepalaku pembukaan surat Al-Baqarah. Inilah yang jadi dalil buku-buku tahlil yang ada sekarang di ulama-ulama aswaja. Itu ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba, sampai 5 ayat pertama. Ini dalilnya bahwa ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. Ini menjelaskan ayat apa sih, surah Al-Baqarah yang mana yang disuruh oleh Abdullah bin Umar. Inilah yang dikatakan oleh Abdurrahman ibn Ala, ya, yang kemudian dia mengatakan fa inni sami'tu Abdullah ibn Umar yaqulu dzalik. Kata kakeknya Abdurrahman ibn Ala ini, aku mendengar Abdullah bin Umar membaca itu, melakukan itu, memerintahkan itu. Abdullah bin Umar sahabat atau bukan? Imam mazhab atau sahabat Nabi? Imam mazhab atau sahabat Nabi? Abdullah bin Umar sahabat, anak dari Umar. Belum ada mazhab saat itu. Ini salafus saleh, amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau kita khatam tahlil baca ini, namanya aja sekarang khatam tahlil. Dulu disebut bacaan Fatihah atau Fatihatul Baqarah. Abbas Ad-Dawri bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, Sa'altu Ahmad bin Hanbal, qulta tahfaz fil qira'ah al-qabr syai'an? Aku bertanya, kata Ad-Dawri, Abbas Ad-Dawri, adakah riwayat yang engkau dengar, engkau hafal tentang apa yang dibaca saat dikubur? Satu ayat saja. Kata Imam Ahmad yang tadi, la, saya enggak tahu. Wa sa'altu Yahya bin Ma'in fa haddatsani fi hadzal hadis, ya. Aku tanya juga Yahya bin Ma'in, lalu dia menjawab. Kata Imam Khallal, wa akhbarani Al-Hasan ibn Ahmad Al-Warraq dengan sanadnya kepada gurunya juga Ali bin Musa, dan disebut saduq. Qala kuntu ma'a Ahmad. Jadi Al-Warraq dan Al-Haddad bersama Ahmad ibn Hanbal. Wa Muhammad ibn Qudamah Al-Jauhari, kawan Imam Ahmad, fi janazah, bersama-sama waktu ada jenazah. Falamma dufina al-mayt jalasa rajulun dharir yaqra' 'inda al-qabr. Coba bayangin, Imam Ahmad bersama siapa? Muhammad ibn Qudamah Al-Jauhari, disaksikan oleh Al-Haddad, tapi bukan Al-Haddad pengarang Ratibul Haddad, ya. Ini Ali bin Musa Al-Haddad. Yang kedua siapa? Al-Warraq, Al-Hasan ibn Ahmad Al-Warraq. Mereka menyaksikan guru mereka berdua, Ahmad bin Hanbal dan Al-Jauhari, hadir di pemakaman. Selesai dikubur,
Selesai dikubur, datang orang yang hafiz Quran tapi buta membacakan Quran di kubur. Kira-kira gimana? Tadi Imam Ahmad bilang saya nggak tahu dalilnya. Kira-kira Imam Ahmad larang atau bolehin? Dia bilang nggak ada dalilnya kok. Tadi Imam Ahmad mengatakan apa waktu ditanya oleh Abbas Ad-Dauri, wahai Ahmad bin Hambal, apakah engkau mengetahui, menghafal, mendengar hadis tentang bacaan apa di kubur? Jawabannya apa? Lah, saya nggak tahu. Setelah paham riwayat ini, kira-kira waktu dia lihat ada orang buta baca Quran di kubur, Imam Ahmad bin Hambal melarang orang itu atau mendiamkannya atau membolehkannya? Nggak bisa nebak ya. Ini kajian-kajian saya sebelum 2020. Cuma kalau dulu tendensius mau membantah salafi, kalau sekarang nggak ada urusan kita. Kita ini untuk amalan kita aja, ya. Mau salafi terima nggak terima urusan mereka. Mau anti salafi, mau pro salafi terima nggak terima nggak ada urusan kita. Dulu memang saya salah niat, ya. Dulu kita baca teks ini niatnya untuk berdebat, bukan untuk mengetahui kebenaran, ya. Atubu ilallah, saya minta ampun kepada Allah karena niat yang salah. Teksnya nggak salah, niatnya yang salah. Jadi kalau aneh sudah begitu, ente jangan lagi ngaji untuk debat. Apalagi posting kajian aneh untuk menghina kawan yang beda paham. Ya. Nggak ada lagi begitu. Jangan posting kajian kita untuk menyindir orang. Jangan lagi posting kajian kita untuk berdalil dengan itu dalam berdebat. Nggak usah debat. Ya. Kenapa? Debat itu walaupun benar mengeraskan hati. Sekali debat itu nggak bisa keluar dari keras hatinya. Betul? Sudah ngalamin belum? Ya, saya kan pelakunya. Saya dari 2001 awal ngaji-ngaji begini sampai 2019 kerjanya debat terus. 18 tahun. Dan orang kalau debat sama saya rata-rata kesel karena dia pasti kalah. Jarang-jarang dia menang. Itu saya kalau melihat ada hak baru saya kemudian terima. Tapi jarang juga saya mau terima, saya cari aja alasan biar dia kalah lagi kan. Ya. Pas kita baca kalam Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, aku kalau debat berharap ada kebenaran muncul dari lidah orang yang aku debat. Dan beliau mengatakan jika aku mendebat orang bodoh, pasti aku kalah. Jika aku berdebat dengan orang yang pinter, pasti dia kalah. Karena kalau orang bodoh ngomongnya apa? Pokoknya titik. Begitu gak? Ya gak bisa debat kita. Pokoknya ajaran ulama terdahulu ya begini titik, ya sudah. Sekarepmu. Waduh, paling kesel kalau debat begitu sudah. Kita tinggalin aja, walkout kita sudah. Ya udah, laka ma laka, ya laka ma alaik. Ada beberapa orang yang kita uji dia waktu debat, bacaan dia bohong, langsung saya tinggal. Oh ya sudah, kamu pembohong, saya tinggal aja langsung. Kamu ketemu gak si Fulan? Iya, saya ketemu. Kamu belajar kitab ini? Iya, saya belajar. Padahal kitab itu waktu itu yang megang di tempat saya cuma 2 orang saja. Saya ada guru saya, dia belum ada. Dan dia gak pernah belajar kitab itu karena dia gak bisa baca kitab. Dia baru kursus bahasa Arab. Kita tanya, kamu baca gak kitab ini? Enggak. Wah, berarti aku debat dengan orang yang gak masuk kategori. Ya, alhamdulillah Allah selamatkan kita dari jeratan-jeratan zulumat al-jidal, ya, kegelapan hati yang disebabkan oleh berdebat, ya. Jadi kira-kira Imam Ahmad ngapain? Imam Ahmad tidak tahu dalilnya. Kira-kira dia larang atau dia biarin? Masa Imam Ahmad mendiamkan kemungkaran? Ya. Tapi ternyata ada kemungkaran, dia tidak mungkar.
hanya orangnya belum tahu dalilnya. Jangan-jangan orang yang banyak sekali melarang ini dia nggak tahu dalil. Dikasih tahu dalil nggak mau tahu. Nah, itu masalahnya. Ini yang terjadi pada Imam Ahmad. Faqala lahu Ahmad. Gak mungkin Imam Ahmad mendiamkan kemungkaran yang dia tahu. Bukan kemungkaran yang mutlak, tapi kemungkaran yang sifatnya subjektif. Ya hadza innal qira'ah indal qabr bid'ah. Wah, ini gaya Imam Ahmad begitu. Fulan, dia nggak tahu namanya. Innal qira'ah indal qabr bid'ah. Baca-baca Quran di kubur bid'ah. Siapa yang ngomong? Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Di samping dia ada Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Falamma kharajna minal maqabir, kata Al-Haddad dan yang kedua Al-Warraq, ketika kami keluar dari kubur, tiba-tiba Muhammad bin Qudamah dia samperin Ahmad bin Hanbal. Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ini sapaan untuk Ahmad bin Hanbal. Ma taqulu fi Mubashshar al-Halabi? Menurut kamu si fulan bernama Al-Halabi ini orangnya bisa nggak diterima riwayatnya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, thiqah, orangnya terpercaya, boleh diterima riwayatnya. Qala katabtu anhu syai'an. Wahai Abu Abdullah, apakah engkau pernah berguru kepadanya, menyalin riwayatnya? Qala na'am, betul, aku pernah berguru. Fa akhbarani Mubashshir atau Mubashshar an Abdurrahman al-Ala, ya, Ibn Lajlaj, ya, an abihi annahu asa inda dafdin yuqra inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Bahwa Abdurrahman ibn al-Ala yang tadi kita sebutkan berwasiat ketika dia nanti dikubur, tolong kata dia bacakan pembukaan surat Al-Baqarah, ini ditambah lagi wa khatimataha, dan penutup surat Al-Baqarah, berarti amanah Rasul, ya, lillahi, dari lillahi ma fis samawati wal ardh, amanah Rasul, terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana tuh? Ada riwayatnya? Qala sami'tu Ibn Umar yusi bidzalik. Kata orang ini, aku mendengar Abdullah bin Umar mewasiatkan itu. Faqala lahu Ahmad farji' wa qul lirajul yaqra. Imam Ahmad, perhatikan, tidak didebat oleh Al-Jauhari di kuburan. Ini perhatikan, jangan berdebat di kuburan. Kalau mau berdebat di mana? Keluar dulu dari pemakaman. Al-Jauhari dia punya adab, dia nggak mau negur kawannya ini kecuali keluar dari kuburan. Udah keluar dari kuburan, Imam Ahmad habis bentak-bentak orang. Ya hadza, ya, al-qira'ah al-qabr bid'ah, itu kan teriak itu. Kayak orang Arab ngomongnya, ya haji bid'ah, haram gitu ya. Kira-kira begitu. Kebayang enggak? Ini korban kayaknya. Siti Rahmah haram. Ente bisa digituin ya? Itu udah tradisi mereka dari dulu emang ya. Imam Ahmad langsung revisi kata-katanya dan mengatakan, mana yang tadi baca Quran itu? Kembalikan dia ke sana, biarkan dia baca Quran di situ. Qala lahu Ahmad farji' wa qul lirajul yaqra. Katakan kepada orang yang buta tadi agar dia meneruskan bacaannya. Tuh, dia dalam hitungan menit merevisi fatwanya. Jadi kita nih kalau ada pandangan yang salah, ada kemudian dalil yang baru, udah revisi aja, nggak usah kemudian saya kan Syafi'i, saya kan Hanbali, saya kan Salafi, saya kan Sufi, nggak usah ngomong begitu. Ada dalil kita langsung revisi. Gengsi, itu yang disebut sombong. Makanya orang sombong itu nggak masuk surga. La yadkhul jannah al mutakabbir, nggak masuk surga orang yang sombong. Itu yang dikhawatirkan. Orang yang berdebat itu kalau sombong, dia tahu itu hak, dia nggak terima, dia masuk surga. Ya mampir dulu ke neraka gitu maksudnya.
Wa qala Al-Hasan ibn Sabbah Za'farani sa'altu Syafi' an al-qira'ah inda al-qabr faqala la ba'sa bih. Aku berkata kepada Syafi' atau Syafi'i, wallahu alam ini, mengenai baca di si kubur, apakah itu boleh? Dia jawab boleh, ya. Bahkan di sini disebutkan riwayat bahwa ada yang baca tabarak, ya, dan lain sebagainya. Ya, udah jam 9 nih. Intinya apa? Pertama apa? Orang yang di dalam kubur sedang dengan, dan ini yang diyakini oleh Abdullah bin Amr, sahabat Rasulullah, al-isti'nas bil hayy. Dia senang dengan apa yang dilakukan orang yang di. Nah, oleh karena itu, dengan semua takzim kita dengan orang yang bernasab, yang mengaku bernasab, yang telah mengisbat dirinya punya nasab, tidak boleh merusak kuburan orang lain untuk memugar kuburan kita. Ya. Kenapa? Nanti kalau jadiin kuburan orang lain sebagai jalan, itu kan namanya menginjak-injak mereka. Itu nggak boleh. Itu juga munkarat. Ya, jangan sampai cinta kita kepada seorang wali yang kita yakini wali, kemudian melanggar syariat. Ya, ini terjadi kemarin ya. Kita nggak ikut pro kontra itu, tapi kita komentari secara hukum syariatnya. Dan yang kedua, tidak boleh memugar kuburan kecuali kuburannya di tanah wakaf khusus atau milik pribadi. Adapun wakaf umum tidak boleh dipugar, nggak boleh dibangun. Jadi larangan membangun kuburan, membuat bangunan di atas kuburan di tanah apa? Wakaf umum. Guru kami Syekh Maulana Muhammad Nuruddin, ya, mursyid Tariqah Naqsyabandiyah yang pertama, dia dikuburkan di tanah sukunya. Maka oleh murid beliau yang jadi guru kita sekarang, itu beliau kemudian bangun di situ kubah Syekh Muhammad Nuruddin. Padahal beliau ummi, nggak bisa baca kitab, tapi ngerti, nggak mau dikuburkan di samping surau karena itu wakaf, nggak mau dikuburkan di pemakaman umum, tapi tempat tanahnya memang ada sebelum pemakaman umum. Syekh Abdul Qadir Jilani juga sama, kuburannya itu di madrasahnya. Waktu itu ada seorang ahli fikih mazhab Hanbali yang semazhab dengan dia, mengingkari itu, lalu memfatwakan bongkar kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia hasutlah seorang gubernur, lalu gubernur itu di Baghdad membongkar kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi selevel Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, udah meninggal aja masih disakitin oleh musuh dia yang juga ngakunya ulama. Gimana tuh kira-kira? Jadi ulama ini udah mati aja musuhnya masih dimusuhin, ya. Ini ulama ulama yang di hatinya ada iri dengki. Meninggal si gubernurnya itu, ganti lagi muftinya, dibalikin lagi sama mufti yang baru. Karena mufti yang baru mengerti al-haq, kebenaran, ya. Dan yang kedua, yang paling penting di situ apa? Bahwa membaca Quran di kubur atau di lahat atau saat menguburkan, hukumnya bukan hanya boleh, mustahab, disukai, dianjurkan. Kenapa? Wabihil amal, inilah amalan Abdullah bin Umar yang diikuti oleh imam di sini tadi Abdurrahman ibn Al-Jauhari, ya. Di sini ada Al-Jauhari, Mubashir Al-Halabi, Abdurrahman ibn Al-Ala. Nah, mereka mengamalkan itu dan semuanya ulama salafus saleh. Dan ini ditakhrir kemudian, ditetapkan kemudian oleh Imam Ahmad menjadi mazhab dia. Dan dalam mazhab Imam Ahmad sampai Imam Ibnu Qudamah sebelum beliau ini, sampai Ibnu Taimiyah, sampai kepada Ibnu Qayyim, bahkan murid Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahkan sampai kepada Syekh Abdul Baqi yang kemudian pemegang sanad yang Syekh Yasin nyambung kepada beliau.
Dan sampai hari ini mazhab Hanbali tidak pernah lagi melarang orang baca Quran di kubur. Ternyata terjadi perbedaan antara Salafi dan Hanbali. Ya sudah, itu pandangan mereka. Namun saya mengikuti yang saya ada sanadnya. Sanad kita nyambung ke mazhab Syafi'i, juga nyambung ke mazhab Hanbali. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini tradisi baca Quran jangankan di rumah, di kuburan aja boleh. Ya. Adapun tentang harinya 3 hari, 7 hari, itu nanti ada riwayat lainnya. Sabar, di sini ada lagi. Pelan-pelan, nanti kebanyakan dalil kepala kita mumet. Ini dulu, berdasarkan itu semua yang sekarang dikumpulkan dalam amal talqin, tahlil, yasinan bukanlah sesuatu yang bid'ah. Ya. Kenapa? Karena isi yasinan apa? Nah, nanti ada pembahasannya di sini. Ada zikir la ilaha illallahnya, ada yasinannya. Sabar ya. Bulan depan lah insyaallah. Insyaallah ya. Kalau ini yang penting baca Qur'annya dulu, lalu ada di situ sebutkan suratul Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah itu mah belum keren, nanti ada lagi seluruh Al-Qur'an. Jadi tidak hanya ayat-ayat tertentu, bahkan seluruh Qur'an. Iya, Imam Ahmad itu waktu meninggal, itu orang berhari-hari khatam Qur'an di kuburannya. Sebab dia tidak lagi mengingkari hal itu. Jadi kata beberapa ulama, kami nggak bisa masuk ke kuburan, pemakaman kuburan Imam Ahmad. Kenapa? Sampai 7 hari lebih. Itu nggak pernah sepi orang khataman di tempat Imam Ahmad bin Hambal. Kami nggak bisa masuk. Saya baru paham kejadian itu ketika melihat kuburan Gus Dur. Gus Dur ini kan nggak pernah sepi. Padahal disebut ulama zindik sama orang kan, dan saya bersyahadat dulu, aku bersaksi Gus Dur kafir, zindik, munafik. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia seorang kekasih Allah ya, yang sampai hari ini nggak pernah berhenti kecuali pas sholat. Pas sholat ditutup. Dulu kalau nggak buat begitu, ya pesantren Tebu Ireng itu orang sholat aja masih ada yang ziarah. Nah, disitulah terjadi munkarat, kemungkaran. Ada sholat jamaah, dia malah ziarah. Ya. Seakan-akan ziarah lebih penting daripada. Padahal kalau secara hukum fikih masih masuk. Apa itu? Siapa tahu yang ziarah itu sedang jamak qashar. Kan bisa aja kan? Cuma kan kita mazhabnya mazhab su'uzzanniyah. Ya, itu mazhab ente, masalahnya di situ ya. Nah, ini barangkali ngambil berkah dari riwayat ini. Jadi apapun yang kita amalkan selama ini sebenarnya ada dalilnya, ada ulama salafus soleh yang mengamalkannya. Nggak berat kan? Aneh nggak ngaji Nur Muhammad, nggak ngaji Hakikat Ahmad, Tajalli, Tadalli, Mazhar kan nggak bahas. Nggak ribet ya? Tetap aja ngantuk. Ya. 1-2 ada yang ngantuk. Oke Ustaz, cukup? Gak ada diskusi? Gak ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Baik, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di pinggir, kemudian orang membuang sampah di situ, sampah segala macam ya. Jadi akhirnya karena kuburan orang tua kita di tempat sampah, akhirnya dipindahkan ke sana. Gimana tuh dia? Oh, memindahkan kuburan ada hukum sendiri. Itu bagus. Kalau memindahkan ada maslahatnya malah bagus. Jadi naqlul maqabir ya. Memindahkan kuburan salah satu hal yang boleh dilakukan jika ada hajatnya ya. Namun ada kejadian banyak ya di Singapura itu, saya nggak tahu sahih atau tidak. Ini tanda-tanda emang harus selesai.
Di Singapura itu ada Habib siapa di Singapura? Habib Nuh. Ya, itu mau dipindahkan, nggak bisa. Nggak tahu apa kejadian pada orang yang bikin proyeknya. Itu kejadian tidak hanya sekali 2 kali, terjadi juga pada masa coba lihat. Al-Imam Al-Jazuli, pengumpul Dalailul Khairat, penulis kitab sholawat, juga dulu hendak dipindahkan, ya, juga nggak bisa, ya. Tapi kemudian nggak tahu riwayatnya gimana, katanya bisa dipindahkan, wallahu alam, ya. Karena ada hajat bikin jalan. Jadi dari dulu bikin jalan itu memang membuat beberapa tempat kuburan mesti dipindahkan. Ya. Kalau yang tadi masalahnya adalah sampah, dia berterima kasih itu, insya Allah, ya. Ya. Jadi kalau ada kuburan yang bermasalah, kuburan yang kemudian tempatnya tidak baik, boleh dipindahkan. Bahkan kalau perlu pindahkan ke tanah kita yang nggak kita pakai, jadikan saja tanah kuburan. Mau dibangun kubah di situ, istana juga nggak apa-apa. Yang dilarang itu membangun kuburan di tanah wakaf umum. Ya, wakaf umum. Kalau tanah wakaf khusus kayak pendidikan, itu diperdebatkan ulama boleh atau tidak, ya. Semestinya dibolehkan khusus untuk orang yang berkhidmat di situ, ya. Ini masjid keren tapi kok ya, barangkali kita cukupkan, kita tutup dengan baca alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.